Ya oke teman-teman, selamat malam. Saya malam ini kedatangan tamu spesial nih, tamu spesial dari jauh benar ya. Ya, benar ya? Dari Indonesia sih sebenarnya. Indonesia. Ini dia salah Gakuse ya? Iya, Gakuse. Gakuse di sini dia kerja dari datang ke Jepang nih dari nol sampai sekarang udah besar ya. Dengan perjuangan sangat gigih banget dia teman-teman semua. Gigih berat pokoknya. Kalau dia yang dipikirin tuh keluarga. Jadi gambate-nya benar-benar gambate. Ini sekarang orangnya udah ada di sini. Udah lama saya mau ketemu sama dia, sekitar adalah dua kali saya janjian tapi gagal terus. Berapa kali ya? 2 kali atau 3 kali ya? Itu akhirnya kita baru malam inilah saya ketemu. Tadi sih niatnya mau main di mana-mana tapi ya saya makan di rumah saja. Oke. Terima kasih sudah undang saya ke sini. Iya. Saya sebenarnya merasa sungkan ini. Aduh, jangan sungkan-sungkan. Sekali. Kita di sini saudara lah. Di negara orang. Coba bisa diperkenalkan diri dulu? Ya, perkenalkan nama saya Mulyadi, biasa dipanggil Yadi. Jadi saya dari NTB. NTB? Lombok. Wow. Siapa yang nggak tahu Lombok ya? Iya, Lombok. Lombok itu pantainya indah. Nah, saya berasal dari Lombok. Daerahnya itu di Gunung Sari, Lombok Barat. Ya mungkin itu saya perkenalan. Terus gimana nih? Jadi kok bisa sampai ke Jepang gitu? Ceritanya itu gimana? Perjalanan ini panjang benar gitu. Jadi awal itu memang dari kecil tuh saya sudah suka sekali tentang Jepang. Ya jadi nah kebetulan kan di Lombok ini ada komunitas yang jadi orang-orang Jepang itu pada kumpul gitu. Nah karena saya senang orang Jepang. Iya orang Jepang. Ada salah satu komunitas juga tempat saya bernaung dulu. Namanya Banzai. Di sana itu membahas tentang Jepang, anime, terus apa ya cosplay. Cosplay jadi saya ikut itu. Kadang ikut cosplay, kadang ikut karena saya juga pemalu orangnya kan. Jadi ya namanya coba gitu kan. Ya biasa lah, masih anak muda dulu, masih anak-anak juga kan sumuran dulu. Jadi saya ikut-ikut saja dulu. Terus setelah itu ada undangan dari orang-orang Jepang yang ini komunitas Jepang itu. Orang Jepangnya yang tinggal di Lombok. Nah, mengundang Banzai gitu. Nah, di sanalah semakin banyak informasi saya dapat terkait tentang Jepang. Nah, semakin suka. Ya, akhirnya setelah itu saya lulus sekolah SMA. Lulus SMA, saya kursus bahasa Jepang. Oh, kursus dulu? Kursus. Saya kepingin sekali kan bisa pergi ke Jepang. Gimana ya caranya? Ya, kalau kepingin ke Jepang harus kita bisa belajar bahasa Jepang. Basicnya sih ya, basicnya lah dasar dari dasarnya. Terus? Bagaimana mau ke Jepang kalau nggak bisa bahasa kan? Iya, susah juga sih emang. Nggak masuk akal juga emang. Otomatis harus kita kursus gitu. Tapi yang namanya kursus bahasa Jepang nih paling mahal mas. Iya. Bagi saya sih gitu. Semua orang juga sama sih. Kan? Iya sih. Kalau bahasa Inggris kan udah umum. Kalau bahasa Jepang itu kan masih agak-agak spesial lah. Lain bahasa Jepang, Prancis, Cina gitu. Oke, terus lanjut. Nah akhirnya saya izin dulu sama orang tua ini. Jadi saya kan nggak bertindak sendiri gitu tanpa koordinasi dengan orang tua. Izin orang tua paling penting. Saya begini mau ikut kursus begini ya udah silahkan gitu. Kalau memang itu keinginan kamu, saya kursus bahasa Jepang. Nah kebetulan waktu itu ada pembukaan IM Japan. Apa tuh? IM Japan. Jadi di Gensuse. Gensuse itu magang bekerja di Jepang sambil belajar. Gitu. Selama 3 tahun. IM Japan. IM Japan. Terus? Jadi semuanya sudah pada tahu itu IM Japan apa itu. Saya baru tahu nih teman-teman nih. Magang ke Jepang kan. Nah kebetulan di NTB waktu itu tahun 2010 itu. Itu pertama kali dibuka dulu itu. Setelah di stop kan pemberangkatannya. Akhirnya dibuka lagi di sanalah saya sepertinya ada kesempatan nih buat saya pergi ke Jepang gitu. Nah akhirnya setelah itu karena memang untuk ke Jepang nih banyak sekali persyaratannya gitu. Nggak asal pilih orang Jepang ini ya dulu kalau melalui IM Japan ini. Pertama tinggi harus minimal itu 160. Jadi sendiri? Nah saya itu di sana tempat zanenya ya. Tempat merasa ternyata bukan ini jalan saya gitu. Saya nggak setinggi itu, tipis gitu, kurang sedikit gitu kan, tapi yang namanya Jepang kan kurang sedikit udah. Tapi orang Jepang juga pendek-pendek sebenarnya juga sih. Setelah saya di sini ya baru saya tahu. Saya pikir sama aja sama orang Indonesia sebenarnya. Iya itu yang saya pikir, yang buat saya sedih kan.
Tapi emang kalau soal tinggi kan emang rata-rata sih. 160 itu. Akhir nggak boleh tato dan lain sebagainya. Tapi karena dengar tidak boleh kurang dari 160 itu. Tapi saya nggak menyerah. Saya berenang, saya usaha minum susu. Ya, yang biasa orang minum 3 kali sehari itu 10 kali sehari. Akhirnya setelah itu kan dekat waktunya itu ternyata wah kayaknya nggak bisa terkejar nih. Saya nggak putus semangat, ya udah mungkin ini bukan jalan saya gitu. Saya kuliah gitu, saya kuliah di Unram. Saya ngambil ekonomi manajemen, kebetulan saya suka jual beli gitu. Oh, kuliah juga? Ya, bagus. Sudah selesai S1. S1? Sudah selesai S1. S1 cuy, gila. Saya D3, S1. Sudah selesai. Cakep. Terus? Nah, setelah itu, jadi di samping saya kuliah itu, saya juga aktif organisasi di kampus. Ya. Saya juga tetap ikut, kadang ada kegiatan di Banzai, saya ikut. Nah, setelah itu, barulah sebelum saya wisuda, setelah saya yudisium, itu ada ditelepon sama sensei saya. Itu sensei itu apa? Orang Jepang? Sensei saya yang ngajar saya dulu tahun 2010 bahasa Jepang itu. Dia masih ingat saya. Alhamdulillah ya. Saya kan nggak berpikir kan, kapan saya bisa ke Jepang. Telepon lah. Mulyadi, bagaimana kabar? Oh ya, sensei, sehat. Nah, akhirnya ini ada guru bahasa Jepang yang mau datang sebentar lagi ke Jepang untuk wawancara. Yang mau kuliah ke Jepang. Wah, kalau kuliah saya tertarik, saya bilang. Saya nggak kasih tahu orang tua dulu nih. Disampaikan lah akhirnya sama orang tua. Orang tua apa? Saya sampaikan lah sama orang tua. Kalau ada guru bahasa Jepang, tapi saya nggak bilang mau ikut. Gitu. Saya cuma kasih sampaikan itu saja. Akhirnya setelah itu saya datang ke sensei saya, tanyain begini. Jadi kamu hanya ditanya ini saja. Ya, akhirnya saya pelajari apa yang saya pernah pelajari dulu itu. Nah, kemudian setelah itu lanjut langsung belajar saya. Sebentar saja saya belajar tuh, hanya sehari 2 hari itu. Datanglah kepala sekolahnya ini. Kepala sekolah, guru kepala sekolah bahasa Jepang yang ada di Jepang. Langsung ya. Langsung datang ke Lombok waktu itu wawancara. Saya ikut di sana wawancara, yang ditanya nama kamu siapa. Nah, kebetulan karena saya sudah pernah belajar dulu kan. Akhirnya saya tinggal mengulang saja gitu. Yang saya sampaikan seperti nama saya, terus alasan ke Jepang. Terus seperti itu. Akhirnya setelah itu apa tujuan kamu masuk ke Jepang? Saya ini mau menjadi guru bahasa Jepang. Saya bilang. Waduh, mantap. Iya, saya bilang begitu dulu. Dulu ya. Iya, alasan saya. Ya, alasan aja kan ya. Wah, hebat sekali kamu. Motivasi. Terus? Ya, karena bapak sih jadi guru, saya bilang. Benar juga sih. Harus jadi guru ya, benar. Saya guru. Saya harus jadi guru, saya bilang begitu dulu. Saya nggak tahu apa dia tulis waktu itu kan. Ternyata ya udah. Kalau kamu lulus, kami tunggu di Jepang. Dia hanya sampaikan itu saja. Akhirnya saya pamitan. Nah, kemudian beberapa minggu kemudian keluarlah hasil pengumuman itu. Saya alhamdulillah nama saya salah satu di kertas itu. Alhamdulillah. Ini saya sampaikan ke orang tua, kaget dia. Kapan kamu ikut ini, katanya. Saya udah lulus ini, Pak. Sekarang saya belum tahu ini bagaimana kelanjutannya, saya bilang gitu. Akhirnya dia bilang begini orang tua saya, kemungkinan ini kita bakalan keluar banyak biaya, saya belum tahu ini apakah ini beasiswa atau apa, saya bilang. Ya, akhirnya setelah itu dia keluarlah surat itu kan. Ini kan hanya disampaikan secara lisan. Nah, kebetulan lah saya terima surat itu yang saya sodorkan ke orang tua. Nah, setelah itu disampaikanlah bahwa ini adalah biaya sendiri gitu. Biaya sendiri? Iya. Kaget. Saya kaget itu. Kaget benar itu. Berapa banyak itu nilai 00 di belakang itu. Berapa? Saya minjem uang, Mas. Minjem? Bagaimana bisa dapat uang? Itu hampir ratusan juta itu. Berapa kira-kira untuk total biaya semua? Total untuk biaya, kan kita pertama itu bayar kursus, Mas. Saya harus bayar kursus lagi itu. Masa? Setelah saya dinyatakan lulus, saya harus kursus lagi, Mas. Dan itu saya harus bayar. 3,5 juta saya bayar. 3,5 juta. Secara saya hitung ya, 3,5 juta saya bayar. Kemudian kita bayar lagi untuk medical check up, Mas. Nah, itu biasa emang medical check up itu apakah kita sakit apa enggak kalau kan? Medical check up pasti kalau ke luar negeri pasti. Setelah itu lagi biaya untuk pengurusan berkas 5 juta. Berkas? Iya, berkas lagi. Saya nggak tahu itu berkas apa 5 juta. Terus gimana? Ya, setelah itu kita harus bayar. Kan setelah keluar eligibility itu kan bukti kalau kita tuh sudah diterima sama pemerintah Jepang.
Nah, itu sejenis visa lah. Iya, iya. Jadi setelah itu kita hanya dapat fotonya saja. Dapat fotonya saja ini, bukan yang aslinya. Iya. Setelah kita kirim transfer dari bank di Indonesia ke Jepang, barulah kita bisa dapat eligibility itu. Itu waktu itu saya kirim berapa ya? Saya lupa nominalnya itu sekitar berapa 50 mang ya kalau nggak salah itu. 50 mang dengan berarti kurs sekitar 135 dulu. Wah, gede banget dong, masih sedang tinggi-tinggi ya 135 berarti sekitar kalau 50 mang ya, 50 mang hampir 60 jutaan. Ya. Hampir ya kurang ya hampir 60 juta lah dirupiahin. Kalau 135. Bu, Akhirnya, coba tuh bayangin. Terus setelah itu saya harus bayar tiket pesawat kan, itu sudah kewajiban. wah, pastinya. Kemudian saya harus bawa uang saku, Mas. Pastinya. Karena setelah kita nyampe Jepang nih belum tentu kan. Belum tentu. Bisa Bener. dapat langsung kerjaan dan Bener. urus ini itu. Belum lagi buat pakai biaya makan. Bener. Dan kita harus bayar apartemen juga waktu itu. Saya ingat waktu itu. Itu berapa apartemen? Untuk bulan pertama itu. Oh, bulan pertama. Masih Akhirnya ingat gak? itu saya bawa itu minimal kita disuruh bawa itu 10 mang. 10 mang buat uang saku Saya aja. keliling itu nyari pada saat itu kan lagi susah-susah nyarinya. Iya. Saya ke Bali waktu itu. Itu tahun berapa itu? Tapi Tahun saya berapa? titip caranya gitu. Tahun berapa itu dulu? Tahun 2010. 2010. Dapat kurs waktu itu 100 di berapa ya? 32 kalau nggak salah itu saya lupa. Nah, terus Akhirnya setelah itu dapatlah yen kan. Tiket pesawat juga sudah kita beli, kita titip ke sensei. Nah, akhirnya ya itu sudah untuk biaya semuanya tuh bisa ditotalin sendiri kan, berapa biayanya. Tapi itu kan bayar sekolah itu kan pakai kursian kan, berapa dirupiahin lagi, iya kali saja sih. itu. Ada 50 sekitar kali 135 itu. Sekitar 100 jutaan lah ya. Ya kurang lebihnya. Lebih ya, kurang lebih 100 Belum jutaan. persiapan ini itu dan lain sebagainya. Ya 150 juta lah habis kurang lebih itu. Ya, kita bawa omiyage juga buat sekolah kan. Wow. Buat orang Jepang. Kita merasa nggak enak hati kan. Iya. Kita kan Indonesia gitu. Dengan kita memperkenalkan produk ini dari Indonesia, ini dari Indonesia. Nah, gitu. Saya ke Bali waktu itu. Iya, biasa gitu. Karena Bali terkenal kan dengan Bali terkenal banget. ini barang-barang. Ya sih, kalau Bali tuh biasanya kalau di luar negeri orang tuh lebih tahu Bali daripada Indonesia sendiri. Benar sekali, Mas. Tuh. Saya juga waktu di sekolah ditanyain dari Indonesia, dekat dengan Bali nggak? Nah, itu dah Bali yang lebih terkenal dibandingkan Indonesia sendiri gitu. Itu sering sekali kalau di luar negeri gitu. Saya juga sempat heran juga ya. Kapan Lombok ya? Nah, itu dah. Lombok kan tapi sebentar lagi bakal ini nih maju nih. Iya. Mau dibangun apa katanya? Lombok tuh kayak Bali kedua dia. Begitu ya? Di Bali kedua katanya sih. Tapi nggak tahu, kita lihat aja. Bisa sama dengan. Sesama karena Bali tuh Lombok itu pantainya, nggak kalah sih. Keren. Iya, Mas, saya nggak. Pokoknya keren banget lah gitu. Nah, terus Lombok. gimana? Nah, setelah itu, jadi proses itu sudah selesai semua kan? Dikirimlah eligibility. Saya terima eligibility. Nah, barulah saya terbang ke Jepang. Nah, inilah yang namanya kita seneng, ke Jepang nih. Iya, ke Jepang mah. Wah, senang banget. Senang tapi jantung saya berdebar-debar gitu. Bagaimana rasanya itu? Di pesawat itu, Mas. Itu saya ingat dulu. Waktu itu nyampe Jepangnya itu apa ya? Malam waktu itu, Mas. Maghrib itu, Mas. Maghrib saya lihat lampu-lampu di Jepang itu udah masuk Jepang ini. Kan disampaikan di pesawat kita sudah masuk di daerah udara Jepang gitu dia bilang. Saya lihat lampu-lampu, waduh, saya sampai keluar mata saya, keluar mata dari 2010 Mas, saya kepingin 2016 gitu Mas saya berangkat. Mantap. 2000 saya menangis itu, keluar dari mata saya. Alhamdulillah ya. Yang namanya kita berniat itu tanpa ya rezeki lah, alhamdulillah. Rezeki. Dari Allah. Akhirnya setelah itu saya nginep di bandara, Mas. Kok nginep? Iya, soalnya kan malam saya nyampe. Iya. Pagi kan saya dijemput. Oh iya juga nginep sih. di bandara. Iya, tapi kalau nginep di bandara juga enak kok. Iya, benar. Tempatnya nyaman. Benar. Ya, nipang Mas ya. Kalau di bandara yang lain enggak tahu. Iya sih. Ya, akhirnya setelah itu dijemput sama pihak sekolah, sama pihak agen dari sekolah juga sih. Terus itu naik bis ke Chiba. Iya ya, sekolahnya saya masih Chiba, Mas. Saya lupa. Chiba itu berarti di Tokyo dong. Chibagen berarti Chibagen ya, Tokyo dekat 40 menit naik Narita ya. Saya dari bandaranya. Haneda. Haneda terdekat dengan ini. Chiba. Chiba bukan yang dekat Narita. Dekat dengan ini
lihat dari Haneda. Haneda ya masa? Oh oke. Iya Terus? ya. Saya lupa mas. Yang jelas waktu itu tiket saya dari Haneda gitu. Haneda ya. Tiket saya dari Haneda karena dijemput dari pihak sekolah dari Haneda. Nah setelah itu dari sana mas saya lihat, saya perhatikan karena sampah yang dibahas di Jepang ini kan. Sampah. Masalah sampah. Saya perhatikan di setiap jalan naik bis itu kan. Saya duduk paling depan mas. Karena waktu itu bis pertama nggak ada penumpangnya. Saya naik duduk paling depan. Udah saya nggak tidur itu saya takut terus mana gitu ya. Ya saya kan namanya kita ibarat apa ya orang gunung ke kota gitu. Iya. Baru pertama kali lah datang ke negara orang lagi, udah gitu perbedaannya jauh sama Indonesia, jadi bingung lah. Emang saya juga begitu sih pengalaman, nggak bisa tidur, nggak mata terbuka karena khawatir. Nah, saya lihat keadaan di sekitar, waduh seperti ini ya. Saya kan bangga yang menciptakan yang di atas kan, waduh seperti ini luar biasa sekali. Teknologinya kan, bis-bisnya, truk-truknya, jalannya lagi, jalan ada di bawah tanah juga. Iya. Mantap ya. Mantap bener itu Luar laut biasa. itu sekian puluh kilo itu. Itu kita di anu jembatan kan? Iya benar. Luar biasa. Emang Saya luar biasa. pikirnya di sana gitu. Orang yang bikin saja luar biasa, apalagi yang bikin ini yang punya pemikiran itu loh yang bagus tuh. Terus makanya saya di sana yang bikin saya semakin senang kan. Nah, akhirnya setelah itu sampailah saya di sekolah. Saya kan masih belum tahu kan begini dikenalkan sekolah-sekolah. Saya belum tahu ada kegiatan Aruba itu atau apa kan. Memang sudah disampaikan sih. Tapi kan saya kagetnya itu kita dikasih tahu itu harus segera gitu. Soalnya kalau enggak begitu kalian harus bayar sekolah seperti ini gitu. Wah, di sana sudah saya mulai rasakan kayaknya ada sesuatu hal yang ini. Ya. Sebelum teman-teman sebelum kita lanjut lagi perbincangan kita ini sama Yadi atau Mulyadi, karena kita mau take a break dulu sebentar karena takutnya kameranya mati kalau kepanjangan. Oke, kita balik lagi sebentar lagi dalam waktu hitungan detik aja sih. Oke.